Kak Putri yang ngatur ininya, appointmentnya semua. Kalau aku yang ngatur semua, waduh, masya Allah nggak kepegang kayaknya. Alhamdulillah. Di tengah musibah gitu kakak sendiri. Iya, alhamdulillah. Sebenarnya yang disyukurin bukan musibahnya ya, tapi berkah di balik itu gitu kan. Maksudnya kita kan sebagai muslim harus meyakini bahwa di balik kesulitan akan ada kemudahan. Karena yang tadinya 24 jam bisa sama anak-anak terus gitu kan, ngajarin mereka, karena kan walaupun mereka sekolah tetap kan harus ada tutor dari orang tua kan, cuman ya mau tidak mau memang harus ada yang dibagi porsi waktunya gitu. Ya pinter-pinter manajemen waktu aja sih. Gimana? Capek pasti, tapi happy sih karena mungkin yang basicnya aku sebelumnya memang di dunia entertain, jadi kayak tinggal penyesuaian aja sih, adaptasi lagi aja gitu. Karena kan 7 tahun ya aku nggak ngapa-ngapain tuh di rumah aja. Tapi anak-anak bahwa maminya kerja gitu, dedinya kerja, dia udah paham sih anaknya, alhamdulillah. Tapi nggak mau meninggalkan momen-momen golden age anak nggak sih? Ya itu yang tadi aku bilang, pinter-pinter bagi waktu aja, karena yang paling penting itu kan anak-anak waktu yang berkualitas bukan kuantitas ya. Karena kalau kita terus-terusan ada di dekat anak juga tapi kita sambil main HP juga nggak ada gunanya. Yang penting ketika kita lagi sama anak ya tetap bisa kontak, harus bisa physical touch, meluk anak gitu, main sama dia, sharing gitu. Walaupun masih anak-anak kan mereka juga udah ngerti gitu, diajak ngobrol itu sih. Perkembangan anak sendiri seperti apa sih kak? Kan mungkin kakak juga sebagai ibu juga kayak mengatur peranan penting, apalagi kan kemarin baru isu-isu yang terjadi. Gimana sih mengatur psikolog anak sendiri? Nggak ada yang gimana-gimana, karena memang anak-anakku tiga-tiganya emang nggak ada yang aku kasih nonton YouTube, gadget kayak gitu-gitu. Jadi apalagi Starla juga homeschooling, jadi nggak ada yang gimana-gimana sih. Kak, anak-anak masih suka nanya papanya nggak sih kak? Yang mana nih? Anak-anak masih suka mungkin nanya papanya atau gimana? Kalau Starla iya nanyain dirinya, kok belum pulang kayak gitu. Jawaban kakak? Ya paling aku kasih video call aja paling lewat Mbak. tapi kalau dia nanya ke papanya jawab apa sih? Nggak tahu, aku kan nggak pernah dengerin secara langsung percakapan mereka bagaimana. Ya pinter-pinter aja lah jawabnya. Masa kita kasih tahu ininya. Kemarin kesibukannya kakak ini apakah menjadi trigger move on-nya Kak Inara sendiri nih? Kenapa, gimana? Menyibukkan diri menjadi trigger move on-nya Kak Inara. Oh iya dong, jelas. Kita gimana caranya bisa move on ya harus produktif itu sih. Starla sendiri ada sempat protes juga nggak sih kak? Protes apa nih? Kakak sendiri yang Enggak. Kalau dia tuh kan aku dari pertama nikah sampai punya Starla usia 2 tahun tuh kan aku masih kerja, masih di entertain, jadi dia juga udah paham gitu. Oh kalau lagi kayak gini maminya lagi kerja gitu, udah tahu dia, udah ngertiin. Kemarin kan Starla ulang tahun ke-8. Ada perayaan nggak sih di rumah? Nggak, honestly aku nggak ngerayain ulang tahun kayak gitu-gitu sih. Tapi kalau ada yang ngasih ya kenapa ditolak? Jadi banyak kado ya dari teman-teman. Iya. Tapi Virgon sendiri ngasih ucapan atau gimana? Kasih ucapan, sempat ketemu juga di mall mereka, aku anterin doang, beda pisah resto. Berarti ngajak makan bareng ya? Kado, iya dia sih Starla. Kado apa enggak? Kemarin tuh notebook sama apa sih tadi, boneka ya, tas gitu-gitu. Nah sekarang kan lebih famous dirimu nih dibanding dedinya. Iya. Gimana nih saingan? Enggak. Masya Allah. Kayak gitu-gitu aku apa ya bersyukur aja lah, karena kan itu semua kuasa Allah ya. Kalau Allah berkata kun fayakun, ya udah mau gimana, jalanin aja. Bisa dibilang ini berkah dari ujian kemarin ya. Iya, kalau orang bilang sedih sih kalau orang bilang pansus atau apa namanya terkenal jalur musibah. Siapa sih yang mau jalur musibah? Kak Inara, sekarang kakak sudah melepas cadar, ada menuai pro kontra nggak sih dari netizen? Bentar. Pro kontra dari netizen tentang melepas cadar. Pro kontra mah setiap hal mah pasti ada lah. Kita mau ngapain aja pasti ada pro kontra ya kan. Yang udah berumah tangga juga pasti pro kontra di keluarganya, mertuanya, tetangganya. Tapi kan ngapain kita dengerin ya, nggak habis-habis kan omongan orang. Ya kita lakuin aja apa yang kita yakinin, sama itu masih dalam koridor syariah.
Nah dulu sempat kabarnya kan Mas rela di poligami gitu. Nah sekarang mungkin ada keinginan, maksudnya ketika ada jodoh nanti, gimana sih melihat dari poligami itu sendiri? Ya semua juga maunya dapetnya yang bujang, semua juga maunya yang lurus aja, yang fine aja, yang happy aja, yang nggak aneh-aneh. Cuman kalau kita dikasihnya misalkan itu ya wallahu alam lah ya, dikasihnya yang maunya poligami kayak gitu ya gimana, kita nggak pernah tahu kan hidup kita ke depannya seperti apa gitu loh. Terus tanggapan Kita kakak nggak tadi pernah tahu pagi rencana tentang Allah. sore kakak ada yang ngajakin jadi istri kedua gimana? Banyak nih Kak kaum Ada yang kaum DM. Adam yang ngedeketin, salah satunya katanya Ariel Noah, bener nggak? Enggak, kenal juga enggak itu. Tapi bisa nyanyi lagunya. Banyak yang ngedeketin nih kaum Adam mungkin. Coba nyanyi enakan mana lagunya, Mak? Kalau Adam yang deketin, kalau itu sih udah Derry semua itu yang ngatur. Mungkin dari Ustadz kakak Dery. sendiri ada yang ngedeketin gak sih? Ya tahu kalau udah Derry bilang 300 berapa orang, buset. Aku bilang itu lamaran kerja apa? Kemarin banyak yang nyawer. Sultan. Iya itu awal-awal kan aku bingung itu apa, maksudnya kok gambarnya banyak gitu kan animasinya. Terus aku kan lagi bacain komen, ketutupan kan nama animasinya itu ada gambar kereta, gambar ya apa tuh planet gitu kan, universe. Itu apa gitu. Lumba-lumba. Itu kah bisa dicariin uangnya dilihat di mana, aku bilang gitu. Nah, gimana sih dalam membuka hati Kak Inara nih? Mungkin kan move on, namanya kan lagi produktif, apalagi sih Kak move on selain produktif nih, apa ngebuka hati lagi atau seperti apa? Enggak lah, kalau buka hati mah belum selesai juga kan seidahnya. Cuman lebih ke karya aja sih, lebih ke memberdayakan diri sih, supaya apa ya, nggak bukan terabaikan ya. Iya, jadi kita tuh ada kesibukan gitu. Coba kalau misalkan kalian yang di rumah kayak pandemi gitu, amit-amit nggak ngapa-ngapain, biasanya kerja kayak gini wawancarain orang, terus tiba-tiba di rumah gitu ngedekem, kan kayak ada sesuatu yang hilang gitu, kayak ngapain lagi habis ini ya, terus malah jadi mikirin overthinking nggak sih, kayak mikirin sesuatu yang belum tentu terjadi gitu di depannya. Nah itu gunanya kita nyibukin diri tuh ya itu, untuk hindarin gabut-gabut nggak jelas.